Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Udah lama nih aku nggak bikin video karena kemarin-kemarin masih ada kesibukan yang nggak bisa dihindari. Jadi untuk beberapa bulan atau 1 bulan ini paling tidak, saya akan usahakan untuk selalu update tentang market crypto. Nah, ini ada info lagi dari Cointelegraph, yaitu tentang Algorand Up 3 Layer 1 Protocol see inflow amid choppy volatile market condition. Jadi altcoin yang memang punya blockchain layer 1 memang udah kelihatan perubahannya nih teman-teman. Dan ini memang sudah sedikit meningkat ya, dimana kalau dari berita ini itu memang semuanya pada naik karena memang ada beberapa hal yang mendasari. Salah satunya jumlah protokol yang dijumlahkan secara on-chain ya teman-teman, dan total value lock atau TVL. Yang pertama di sini teman-teman ada crypto Wave ya, ataupun Wave ya teman-teman. Wave ini memang punya protokol blockchain yang memang multiguna. Dia itu udah diluncurkan dari tahun 2016, dan kemudian dia mengalami beberapa transformasi juga menuju ke Wave 2.0 atau Wave versi kedua ya teman-teman. Nah, untuk ekosistem Wave sendiri itu udah mengalami pertumbuhan yang luar biasa ya teman-teman 1 bulan terakhir ini. Jadi memang TVL-nya Wave ini naik pada 4 Februari, dia naik pada 700 juta ya teman-teman. Dan sekarang udah mencapai rekor tertinggi ini teman-teman, terbarunya pada tanggal 18 Maret naik sampai 2,7 miliar. Itu banyak sekali teman-teman. Harga Wave itu sampai dari tanggal 4 Februari sampai 15 Maret dia melonjak sampai 278% teman-teman. Terus yang kedua di sini ada Oasis. Oasis juga sama, blockchain layer 1 juga teman-teman. Dia itu fokus pada privacy, yang penawaran pada throughput tinggi atau biaya transaksi yang rendah, tapi caranya juga dia aman. Nah, dia juga sama mengalami peningkatan TVL juga, sempat mencapai tertinggi di 164 juta, dan kemudian merosot lagi 94 juta, merosot lagi menjadi 125 juta teman-teman. Naik lagi karena adanya ValiSwap yang protokol otomatis, yang jadi TVL ini, yang membuat TVL ini menjadi naik teman-teman. Dan kemudian ini ada Cosmos juga, Cosmos Ecosystem Chain. Dia salah satu ekosistem yang sempat naik juga, termasuk di sini ada Terra Luna, Kronos sama Torchain. Teman-teman, ini semuanya altcoin-altcoin yang memang udah mulai pada meningkat ya teman-teman, karena disebabkan oleh peningkatan TVL juga, sama seperti Oasis dan juga Wave tadi sebelumnya teman-teman. Sini ada Uniswap, Cardano, Solana juga teman-teman. Kalau memang kita bisa lihat secara perkembangan harga sih sebenarnya nggak terjadi peningkatan yang signifikan ya, tapi memang untuk tiga kripto ini lebih kepada fokusnya itu pengembangan ekosistem dan juga jaringannya mereka nih teman-teman, yang katanya bakalan tumbuh lebih besar teman-teman. Nah, di sini Uniswap muncul sebagai salah satu platform blockchain yang paling aktif ya teman-teman dikembangin. Terus abis itu ada Solana, Cardano, Polkadot juga, sama Kusama juga. Teman-teman, Shiba masuk ke tahap perkembangan yang signifikan juga. Nah, sebenarnya di sini yang paling memimpin kalau data dari sentimen itu dipimpin sama protokol Uniswap nih. Jadi ada sekitar 1.700 pengiriman kode penting per harinya. Di bawahnya itu ada Solana 418, kemudian Cardano, Polkadot, Kusama itu 300-an ya, 386, 381, 381 teman-teman. Jadi itu total pengiriman kode hariannya teman-teman, yang masing-masing diperoleh menurut data dari sentimen tadi. Tapi memang di sini aktivitas pengembangan itu terus berkembang ya, di tengah-tengah kondisi market crypto yang memang sedang tidak pasti saat ini teman-teman. Dan bisa dilihat di sini peningkatan juga tidak terlalu banyak. Kalau 7 hari itu nggak terlalu banyak. Kalau Uniswap itu 10, Solana 11, DOT 10, dan KSM itu 17%. Dan si Uniswap ini kan dia memang lagi mengadakan beberapa pengembangannya teman-teman. Kemudian di sini juga Cardano juga sama. Ya, nanti di bulan Juni kira-kira ada info baru, ada Hydranya juga bakalan keluar launching teman-teman. Makanya di sini apakah kita itu udah mulai memasuki peningkatan sistem ataupun breakout area yang selama ini kita dam, kita juga nggak tahu ya teman-teman. Kita bisa lihat juga ke depannya teman-teman. Nah, kemudian ini ada yang tadi ya teman-teman, Waves ini naiknya kira-kira udah 200%. Tadinya di akhir-akhir persen sekitar 10 dolaran, kemudian di akhir menjadi 34-an dolaran gitu teman-teman.
Jadi di sini kalau memang bisa diperhatikan teman-teman, untuk secara keseluruhan total market cap dari kripto itu sebenarnya udah pada naik ya teman-teman, udah naik sekitar 2 persenan lebih. Untuk secara keseluruhan itu market cap itu ada 1,9 triliun, dan di sini bisa kita lihat Bitcoin itu sebagai ibu dari segala koin itu menjadi patokan utama akan seperti apa market kripto ke depannya. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, candle secara harian dari Bitcoin itu sendiri sekarang sedang naik nih teman-teman. Eh, Sebenarnya ini secara candle harian ini Bitcoin masih terbilang sideways ya teman-teman, karena dia harus breakout area 45.000 terlebih dahulu di sini teman-teman. Nah, ketika ini sudah ada ancang-ancang untuk dia naik ke breakout di area 45.000 ini, itu berarti eh, kemungkinan besar akan terjadi tren peningkatan nih atau bullish nih teman-teman. Akan meningkat nih harga dari Bitcoin itu sendiri. Tetapi jika dia breakdown ke area 35.000, ini akan menjadi masalah besar nih teman-teman. Karena ada kemungkinan dia bakalan terus turun, karena di sini dia masih koreksi dulu di area 45.000. Karena di sini teman-teman bisa lihat nih, dia udah berapa kali mau mencoba breakout area 45.000 ini, pertama sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, tetapi nggak berhasil. Kemudian turun lagi, dam lagi, kemudian ini mencoba naik lagi. Apakah ini berhasil breakout atau enggak, kita masih menunggu. Ketika ini sudah melewati kisaran 45.000 meningkat sampai ke 46.000 nih teman-teman, ini kita juga bisa pasang posisi untuk ambil ancang-ancang di sini teman-teman, untuk membeli Bitcoin di area sini. Karena altcoin juga, kripto-kripto selain Bitcoin ini patokannya adalah Bitcoin. Apakah Bitcoin berhasil breakout area 45.000 atau tidak? Apakah ini hanya koreksi kemudian turun lagi ke 35.000, ini menjadi bahaya. Jadi bisa dibilang sekarang Bitcoin sedang di dalam masa sideways-nya teman-teman. Oke, begitu dulu info yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ada kata-kata yang tidak teman-teman senangi, mohon maaf. Teman-teman bisa like, ataupun video yang kurang bagus teman-teman bisa dislike. Terima kasih.